Dia adalah seorang YouTuber dengan subscriber lebih dari 117.000. Dan juga 170. 170. Wah, ini baru berapa menit udah sombong. Ingat, subscriber gak dibawa mati. Nih ya, salah satu aktivitas yang suka kita lakuin pas lagi pandemi kayak gini biasanya adalah renovasi kamar. Pengen nih kamarnya tuh dibikin kayak nuansa kayak hotel. Atau mungkin kalau misalnya ngelihat kita staycation di hotel mana gitu ya. Langsung dapat referensi kayak wah Sabi nih kayaknya kalau kamar gue dibikin kayak gini. Ini aktivitas yang banyak banget kejadiannya karena kita pas pandemi di rumah aja kan. Benar. Nah biasanya suka cari referensi. Referensinya kalau gak dari YouTube, kalau gak dari TikTok. Nah biasanya ketemu sama orang yang satu ini. Namanya adalah Arrofi Ramadan. Pasti lahir di bulan Syawal ya. Enggak ya. Enggak lucu ya, makasih ya. Lumayan lah. Lumayan ya. Nih ya, tapi kalau ngomongin soal referensi dari dia nih. Dia adalah seorang YouTuber dengan subscriber lebih dari 117.000. Dan juga 170. 170. Wah, ini baru berapa menit udah sombong. Ingat, subscriber gak dibawa mati. Tapi followers TikToknya juga gokil nih. Sekarang udah 700.000 ya? Kira-kira segituan lah. Kira-kira segituan. Nah ini udah mulai humble nih. Gimana kabarnya nih Arrofi Ramadan? Alhamdulillah baik, sehat. Nih gue pengen nanya nih ya. Kalau misalnya boleh definisikan diri lo tuh berarti lo sebenarnya apa sih? Seorang graphic designer? Desainer interior? Dekorator? Atau mural painter? Atau tukang reparasi kamar? Apa ya bahasanya? Ini banyak yang orang bingung juga sih. Sebenarnya banyak orang yang sebutannya apa sih? Pegangan kalau bingung. Kalau secara keseluruhan ya, kalau ibu-ibu bilang sih bilangnya kayak pemborong gitu. Kalau bahasa anak muda kayak apa ya, kontraktor mungkin gitu ya. Jadi yang megang project-project renovasi kayak gitu. Kalau bahasa gaulnya kontraktor gitu. Jadi ya itu tadi berhubungan sama hal-hal ngedesain, terus ngemural dan semuanya gue pegang gitu sih. Keren, kontraktor. Anak muda tapi kontraktor. Kontrakannya banyak dong. Enggak dong, bukan itu. Beda. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol seputar ini nih barengan sama tamu kita untuk kali ini. Tapi sebelumnya mau ngingetin dulu nih. Buat lo yang lagi dengerin kita dan nonton kita dimanapun lo berada. Jangan lupa dong follow Spotify kita MLD Podcast. Udah gitu cek juga YouTube kita. Jangan lupa di subscribe MLD Spot TV. Bisa update video-video kita terbaru yang inspiratif banget. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share ke teman-teman lo semuanya dan bunyiin lonceng notifikasi buat tahu updatean video-video terbaru dan follow Instagram kita juga @MLDspot buat tahu updatean info-info terbaru dari MLD Podcast. Nih, mantap. Lo berarti masih aktif kuliah sampai sekarang? Kuliah sih udah nggak aktif ya sebenarnya. Jadi gue udah mahasiswa lama ya sebenarnya. Jadi gue sisain tahapan yang terakhir itu gitu. Jadi gue tinggal skripsi gitu. Nggak mau buru-buru ya? Nggak sih, nyantai jadi, aja lah. Jadi biar dibilang lo aktivitas apa? Iya gue anak kuliah gitu ya. Iya biar masih tetap mudanya lama gitu. Kelihatan. Kalau saya dibilang kayak masih kuliah nggak ada yang percaya. Tapi ngebagi waktunya gimana? Lo kan kayaknya aktif nih ya di TikTok, di YouTube gitu ya. Sama kuliah dan sibuk soal skripsi gimana nih? Sebenarnya sih gue benar-benar cuma ngurusin project doang sih sebenarnya. Jadi buat kuliah kan udah nggak ada matkulnya lagi, tinggal skripsi dan skripsi juga ya nyantai nggak sih masih berapa tahun gitu. Jadi gue cuma sibuk ngurusin project ini aja full di project ini aja 100% gitu. Sambil ngerokok gue nggak? Nyantai. Terus jadi gini ya, gue bingungnya gini. Orang kan bisa ngedesain rumah atau mungkin gedung gitu. Lo kok spesifik kamar tuh kenapa sih? Apa ya sebenarnya kamar itu paling menurut gue tuh paling tempat yang paling nyaman ya. Kayak semua orang tuh pasti punya kamar gitu. Kalau misalnya rumah ya kan atau misalnya belum tentu semua orang punya gitu. Kalau sekarang kan dari mulai anak kecil ya kan sampai orang tua pasti punya kamar. Makanya gue kencengin kontennya di kamar. Soalnya banyak yang yang mau niru gitu doang sih sebenarnya kalau masalah kenapa kamarnya gitu. Lagian kan juga banyak anak-anak kosan yang emang tinggalnya di kamar gitu ya. Jadi peluangnya lebih banyak gitu ya. Iya. Tapi boleh inget gak kalau gitu project pertama yang lo bikin ngurusin soal kamar nih itu kapan? Kalau project pertama malah sebenarnya bukan kamar. Malah coffee shop ya. Gue pertama kali project itu semester 3. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya. Itu proyek pertama gue, terus gue tiba-tiba rugi kan. Ya udah gue kayak ya udahlah gue kuliah dulu kali. Ruginya ya gitu. Kenapa emang?
Kenapa ya? Jadi mungkin karena masih muda dan gue pengalamannya belum terlalu banyak waktu itu kan. Gue ketemu sama seorang pengusaha ya kan, bapak-bapak, terus dia ngeliat budget gue gitu kan, ini kok gak masuk akal. Maksudnya gak masuk akal tuh murah banget gitu. Dia kan maksudnya udah biasa mungkin ya kayak gitu. Di gue kok murah banget gitu kan. Yang pertama gue emang experience-nya masih belum tahu harga pasar nih. Belum tahu, sebenarnya tahu sih. Tapi di situ gue perjanjian dulu sebelumnya sama dia, kalau misalnya gue masih baru nih, jadi lu gue kasih harga murah, tapi lu juga siap nerima resiko-resiko yang tak terduga gitu. Resiko tak terduga contohnya? Ya maksudnya misalnya tiba-tiba gempa rubuh semua. Enggak sih, kalau sampai gitu enggak sih. Maksudnya kayak apa ya, misalnya ada over budget dikit-dikit kayak gitu. Gitu. Tapi pada saat itu pengusahanya bilang, goblok juga nih, harga murah banget nih. Digituin. Kurang lebih kayak gitu. Dia kayak excited, murah banget kayak gitu. Jadi langsung jadi bang. Iya, dia langsung jadiin gitu kan. Padahal gue ngeri waktu itu, kayak menurut gue lumayan juga nih angkanya ya kan, di ACC apa enggak. Taunya langsung jadi karena dia udah tahu gitu. Sebenarnya dari situ gue kayak gue belajar dulu kali gitu. Jadi pertama malah bukan kamar sebenarnya. Coffee shop. Kalau yang kamar pertama kali lo kerjain pas kapan tuh? Kamar itu gue percobaan, gue lupa lagi. Kayaknya punya sebelum pandemi berarti? Apa pas pandemi? Udah, kalau kamar itu pas habis pandemi. Pandemi kan kayak agak gabut juga nih ya kan. Terus gue ngapain ya, udah gue kayaknya mulai lagi nih yang dulu gue biasa kerjain kan. Gue mulai kamar, gue cari siapa temen gue yang punya budget ya kan. Gue tawarin, gue ada konsep gini-gini, lu cuma bayar gue segini aja gitu. Akhirnya dan dari situ langsung nyebar tuh ya kan, dari teman ke teman gitu. Pertama kalinya sih itu. Itu berarti for the sake of lo cari cuan atau kepikiran pengen bikin konten nih? Karena kita lihat kan konten project TikTok sama YouTube lo tuh kan produktif banget nih, bikin video-video terus gitu ya. Tuh awalnya gara-gara pengen bikin konten apa pengen cuan nih? Sebenarnya apa ya? Kalau konten tuh gue nggak terlalu mikirin sih sebenarnya awalnya ya. Jadi bener-bener cuan, tapi sebelum ke cuan kan kita harus punya value yang dijual juga, karena gue kayak belum ngerasa bisa nih kalau nyari cuan. Jadi gue experience dulu nih gitu kan. Tapi pada akhirnya ke ya cuan sih. Nah ternyata pas gue atur strategi marketingnya lewat medsos. Jadi konten ini sebenarnya buat marketing aja tadinya tuh gitu. Adalah edukasinya sedikit-sedikit gitu. Jadi kayak CV digital lo lah ibaratnya gitu ya? Bener-bener kayak gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Tapi jadi rame banget kenapa ya? Jadi kayak viewsnya tuh banyak gitu ya. Kayak gue lihat di YouTube yang nge-view ratusan ribu. Terus kayak di TikTok juga banyak viewsnya yang nge-like banyak gitu. Kenapa ya bisa rame kayak gitu ya? Apa ya? Gue kan pas si awal COVID ini kan, COVID itu kan waktu gue luang banget nih. Jadi gue bener-bener fokus mikirin gimana caranya ngejual kegiatan gue sih sebenarnya. Sebenarnya gue banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu sih. Maksudnya selain dekor, makeover di bidang kreatif, gue lumayan aktif bikin program. Nah tapi akhirnya gue mikir kayak apa ya? Gue pas pandemi tuh ngelihat konten-konten tuh kayak kok naik ya, padahal menurut gue biasa aja, nggak terlalu menarik. Nih gue kalau gue kemas nih kegiatan-kegiatan gue yang sebelumnya kayaknya bakal naik nih ya kan. Soalnya gue ngeliat pas selama COVID nih gue perhatiin pola masyarakat kita di internet ya kan, di YouTube, di TikTok ya kan. Terus pas gue lihat, gue cek-cek ombak, nah gue nemulah singkatnya formulanya formulanya, algoritmanya. Ini gila nih ya kan, si media sosial yang satu ini, gue cek ombak, langsung kena. Ya udah langsung gue gas aja tuh di situ. Berarti gas pertama kali lebih ke TikTok dulu apa YouTube dulu? Bareng sih, tapi apa ya, kayak sebenarnya itu tuh kayak berhubungan menurut gue gitu. Jadi pas TikTok naik, ini video-video gue nih di YouTube juga pasti direkomendasiin sama YouTube kayak gitu. Dan ke Instagram juga sebenarnya gitu. Tapi lebih fokusnya kedua ini ya? Ya fokusnya sih ya YouTube sih sebenarnya. Kalau TikTok kan kayak sekali lewat doang. 1 menit doang. 1 menit doang gue bikin project lama. Cuma semenit doang orang lihat kan. Jadi YouTube sih sebenarnya fokusnya. Karena gue ngelihat dua-duanya nih. Gue ngelihat TikTok lo gitu ya. Kalau misalnya gue ngelihat TikTok lo, kayak gue ngelihat versi singkatnya kali ya. Iya benar. Kayak 1 menit prosesnya gimana. Tapi kalau misalnya gue ngelihat YouTube lo tuh bener-bener di breakdown. Sampai lo pasang segala macemnya, list-listannya dipasang, dicat segala macam. Wah gila. Ini kayak niat banget gitu prosesnya. Tapi emang seberapa penting kalau menurut lo buat kita tuh punya kamar atau ruangan yang tertata rapi?
Ya menurut gue sih penting banget ya. Penting karena jualan lo. penting banget. Soalnya apa ya? Apalagi pandemi ya. Pandemi ini kan sebenarnya orang dihimbau untuk lebih banyak di rumah sebenarnya. Benar. Jadi kayak menurut gue lebih asik aja nih kalau misalnya rumah lu atau kamar lu tuh kayak idaman banget lu. Soalnya mungkin ya 70% hidup lu jadi di situ gitu. Benar. Gitu doang sih sebenarnya. Oh saya sih 100% ya. Gak keluar-keluar ya. Makanya sepi job ya. Iya. Tapi kan vibesnya kalau misalnya gue ngelihat gitu ya. Setiap konten-konten lo mungkin rata-rata vibesnya berbeda-beda gitu ya. Tergantung dari background orangnya gitu-gitu kan ya. Nah kalau misalnya ngedekor kamar nih. Kalau misalnya menurut lo berarti ya. Supaya kelihatan keren atau vibesnya kayak hotel gitu. Kendalanya apa aja sih buat lo sebagai orang yang ada di belakang layar nih? Kendala apa ya? Jujur ya. Kalau buat kendala secara teknis atau pengerjaan sih hampir nggak ada sama sekali sih. Karena bahkan ya menurut gue sampai sekarang gue masih merasa belum apa ya? Ya singkatnya kemampuannya belum keluar semua sebenarnya. Jadi masalahnya sebenarnya cuma di manajemen waktunya aja nih. Gimana caranya gue bisa ngerjain banyak-banyaknya sesingkat-singkatnya itu doang. Kalau masalah sih nggak ada sama sekali. Nggak ada. Invoice cair ya semua ya. Tapi inspirasi dapat dari mana lo? Pinterest gitu-gitu atau gini, lo main The Sims nggak? Aduh, dulu sih. Dulu gue pernah pas kapan ya? SMP, SMA kali ya, iseng aja sih. Wah, gue masih main lagi sekarang. Lo terus cari inspirasi dari mana biasanya? Inspirasi yang pasti sih Pinterest ya. Pinterest buat referensinya. Tapi kalau gue sih lebih ke apa ya? Apa aja yang gue lihat sih biasanya. Misalnya kayak ada, misalnya gue ngeliat nih, gue jalan-jalan ke misalnya Pekalongan, gue ngeliat batik. Nah kalau menurut gue batik itu keren, itu bisa gue masukin tuh ke karya gue gitu. Jadi dari mana aja sih sebenarnya kalau gue. Kalau ngeliat studio gitu. Kita ada inspirasi gak nih kira-kira? Aduh. Kok tumben ya, gak ada ya? Wah, Anda bintang tamu loh. Saya matiin nih kan. Enggak, berarti kan tandanya ini harus di makeover. Benar. Sama gue. Oke, jadi abis ini Studio MLD Podcast bakal di makeover gratis. Enggak. Oke. Dari konten-konten yang gue lihat nih ya, kalau dari YouTube lo, dari TikTok lo gitu ya. Lo kan awal-awal gue sampai scroll nih ke bawah nih. Awalnya ngerjain sendirian ya. Sekarang udah ada timnya berarti? Alhamdulillah udah banyak sih kalau sekarang. Sekarang nih udah banyak nih. Udah ngegaji karyawan berarti. Alhamdulillah udah bisa membiayai beberapa kepala lah. Gila. Nah tapi kalau cerita sedikit nih. Kalau misalnya orang-orang di tim lo gitu ya. Itu bagi-bagi perannya jadi apa aja? Peran. Jadi sebenarnya secara garis besar nih gue bagi jadi 2 tim sebenarnya ya. Karena ya itu tadi sebenarnya orang juga masih bingung kan, ada project, ada kontennya kan. Nah ini gue bagi 2 dulu nih, tim konten sama tim project. Kalau tim konten sih ya apa namanya sederhana lah ya, cuma kayak editor, terus videographer, kameramen kayak gitu aja kan. Nah buat yang projectnya ini mungkin yang agak rumit gitu susunannya gitu. Ada interior designer, ada ilustrator, ada project manager gitu kan. Nah di bawahnya itu ya masih banyak banget yang diurus sih. Misalnya kayak ada bagian furniture-nya, ada bagian survei, mural gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Berarti waktu awal lo ngerjain itu sendiri ribet banget dong? Ribet banget, tapi gak tahu ya, gue lebih suka ngerjain semuanya sendiri. Wah parah, mau dipecat timnya. Seru aja, gak tahu ya. Bedanya apa dengan lo punya tim yang ada sekarang gitu dengan ketika lo bekerja sendiri gitu? Iya. Ini jangan bete ya timnya. Ada tim gue. Ada timnya ngerasa aduh keringet jagung nih lah. Kepuasannya sih, kepuasannya beda. Kalau sekarang kan emang banyak banget dan gak mungkin dong kalau gue kerjain semua. Nah sekarang gue banyak melibatkan anak-anak, otomatis kepuasannya emang gak setinggi itu. Kalau gue yang ngerjain semua kan bener-bener dari konsep, desain, ilustrasi, muralnya. Gue gak bakal ngekomplain itu karya sedikit pun karena ya udah ini udah maksimal dari gue. Nah, itu sih. Tapi kalau misalnya di kerjaan yang lain pasti adalah kayak ketidakpuasan sedikit-sedikit lah. Tapi untuk efisiensi gitu. Sekarang lebih efisien gitu ya. Oh iya jelas karena dong. Timnya juga banyak. Yang bisa ajak tukar pikiran juga banyak. Benar. Tetap sih nggak bisa kalau kerja sendiri maksudnya. Ini emang udah
ya pilihan terbaik lah. Tenang. Timnya kembali tenang. Setelah tadi timnya agak sedikit deg-degan. Oke, nah ini juga menarik nih karena dari tim MLD Podcast nih. Kita tuh ngasih kesempatan buat teman-teman followers kita gitu ya. Mungkin followers juga gitu. Untuk nanya langsung pertanyaan-pertanyaan ke lo. Ngomongin seputar renovasi kamar dan lain-lain. Ini udah ada di Instagram kita di MLD Spot. Jangan lupa follow kalau belum follow ya. Karena lo bisa request pertanyaan, request bintang tamu juga. Kita bakal bacain beberapa pertanyaan dan lo harus jawab ya. Aduh. Pertanyaan pertama. Untuk membangun satu kamar, berapa saksemen yang enggak ada di situ? Sorry. Ada @tufanes.id. Bang, desain kamar gaming 4x5 low budget. Ini dia gak ada tanda tanya, gak ada gimana ya bang, gak ada, pertanyaannya cuma gitu doang. Nyuruh kali bang, dia, nyuruh. Desain kamar gaming 4x5 yang low budget, itu gimana tuh? Gue kamar gaming kebetulan belum ada nih, belum ada. Jadi bisa masuk ya kan yang butuh kamar gaming. Oh, anak-anak e-sport. Dia malah pitching guys. tapi kira-kira kalau misalnya low budget gitu, kalau kepikiran lo berarti bikinnya kayak gimana sih? Kalau bisa dideskripsiin gitu ya. Low budget ya. Jadi sebenarnya selain gue ngerjain project ini, gue bikin konten tuh biar orang-orang tuh sebenarnya bisa bikin sendiri sebenarnya. Sebenarnya itu salah satunya gitu loh. Dan kalau untuk masalah budget ya sebenarnya kalau menurut gue emang kalau buat project kayak gini ya itu ya lumayan pricey sih. Makanya gue buat kalian yang misalnya mau project ini low budget, maksudnya dana yang dikeluarin sedikit, lu bisa nih lihat YouTube gue terus contoh nih apa yang gue kerjain kayak gitu. Kalau untuk budgetnya ya lumayan lah ya. Atau mungkin yang penting ada green screen-nya ya kan, ada AC-nya, mejanya lebar, yang penting PC lu 50 juta. Udah itu aja. Namanya juga kamar gaming ya. Berikutnya dari @yasifayes. Coba ceritain secara singkat gimana sih anak jurusan seni rupa murni berkecimpung dalam dunia arsitektur interior. Oke, jadi sebenarnya dulu gue tuh pengen masuk arsitek ya, dulu banget tuh pas SMP, SD malah gue pengen jadi arsitek dulu. Terus pas SMA itu mengerucut tuh gue pengennya bidang maksudnya yang masih serumpun dengan itu kan. Akhirnya mengerucut tuh jadi FSRD, maksudnya seni rupa, terus desain produk industri, ada desain grafis atau DKV ya kalau sekarang. Nah gue pengen ngambil itu semua tadinya tuh. Gue kan gak mungkin. Akhirnya gue memutuskan untuk ambil salah satu dari yang gue pengen itu. Ambillah seni rupa. Nah cuma gue gak puas kan, maksudnya kayak haus banget gitu gue. Maksudnya gak pengen gue lepas nih yang desain produk, yang interiornya. Yang juga lu suka banget gitu ya? Yang juga gue suka banget, akhirnya gue eksplorasi di luar sendiri. Terus pas udah keluar dari kampus ya kan, ya udah akhirnya balik lagi gue garap juga ternyata semuanya kayak gitu. Karena kan yang penting ilmunya juga udah dapet gitu ya. Dan bisa diimplementasikan untuk interior, untuk hobi-hobi dan interest lo yang lain gitu ya. Betul. Karena masih serumpun juga sih sebenarnya. Benar. Enggak gitu. Dari desain seni rupa murni gitu ya, tiba-tiba ngurusin ekonomi. Cocok banget. Berikutnya ada @desiwahyu. Tips peletakan barang seperti kasur atau lemari besar buat kamar yang pintunya ada 2 berseberangan tapi ruangannya kecil. Gimana? Pertanyaannya kenapa di kamar lu pintunya 2 ya? Lu mau masuk dari mana nih? Gimana nih kalau dari lu nih, tipsnya apa nih? Aduh, jadi pintunya 2, dia punya kasur atau lemari besar buat kamar yang pintunya ada 2 tapi ruangannya kecil. Waduh, sebenarnya itu sih salah satu masalah tuh kadang orang kalau misalnya beli perabotan itu kayak main beli-beli aja, kadang kegedean, kadang dia maksain kasur kamarnya kecil, kasurnya gede, lemarinya gede. Mungkin kalau sarannya gimana ya, cari peletakan yang paling maksimal aja sih, layout yang paling maksimal. Gue sebenarnya nggak kebayang juga sih dari deskripsi yang tadi 2 pintu. Terus ada lemari ya kan. Mungkin sarannya buat yang belum. Kalau yang udah ya. Kalau yang udah mungkin bisa ganti beberapa barang yang ada di situ mungkin. Yang lebih cocok sama ruangan. Benar-benar gitu sesuai ya. Sama kebutuhan. Susah juga yang kegambar sebenarnya letaknya gimana. Iya gak kebayang sih itu. Pintunya 2 begini 2 nih. Taunya pintunya set. Iya pas seberangan apa gimana kan. Atau lebar kamarnya selebar pintu. Susah juga ya, bingung. Oke, berikutnya dari @yonicme.
Gimana sih bacanya? Kesehariannya biasanya ngapain aja? Soalnya inspirasinya oke banget. Keseharian lo berarti ngapain aja biasanya? Soalnya inspirasinya bagus banget. Keseharian gue sekarang dari awal pandemi hampir 100% sih. 100% ngurusin project mungkin doang. Ke makan sama istirahat doang sih. Gue maksudnya nggak lagi ngurusin yang lain nih. Kebetulan banget nggak yang main, asmara. Jadi gue 100% ngurusin project dari bangun tidur ke tidur lagi. Kayaknya udah mau 1 tahun kali ya. Keren. Ya makanya dia bisa bilang inspirasinya oke banget ya karena emang sebagian besar waktu lu dihabisin buat cari referensi, buat ngurusin project. Ya makin keasa, makin kesini makin bagus gitu ya. Benar-benar. Oke, berikutnya @mjthdhuz.az. Menjatuh nama akun IG. Budget termurah buat kamar berapa sih bang? Gue mau ganti kamar. Ukuran anak kuliahan lah. Tapi gak tahu patokan budgetnya berapa. Patokan budget ya. Ini banyak banget yang nanya budget. Cuma sebenarnya gue pengen kasih tahu cuma budget itu kayak sesuatu yang agak apa ya. Sensitif. Yeah. Sebenarnya gini, kalau gue dibilang kemahalan sih gak masalah. Tapi kalau kemurahan itu ngerusak harga pasar yang lain. Tapi gue ada beberapa gambaran lah cara perhitungannya gitu. Biasanya itu emang beda-beda ya. Jadi nggak pasti kalau misalnya lu mau garap project interior kayak gitu, tergantung yang garapnya siapa. Yang kedua tergantung desainnya. Karena desain itu ngaruh juga. Maksudnya ngaruh ke bisa jadi desainnya simple tapi dia apa ya mikirnya susah. Ya kan otomatis berarti konsepnya ya oke lah gitu kan. Atau bisa jadi juga dari desain itu ngaruh ke penggunaan material. Kalau misalnya materialnya makin banyak digunain, dipakai otomatis makin tinggi kayak gitu. Nah buat harga-harga pasarnya itu sebenarnya ada sih kayak gitu. Tapi kalau termurahnya ya, termurahnya. Dari yang pernah lo kerjakan aja biasanya. Dari yang pernah gue kerjakan. Berapa ya? Pakai perumpamaan aja kali Perumpamaan. Seharga inilah. Motor bebek. Sepeda motor 2 lah. Sepeda motor 2 tapi keluaran tahun 95. Ini murah juga. Benar. Tapi kan harga motor kan beda-beda. Iya relatif. Beda-beda juga berarti. Ini dikasih pertanyaan dia nanya balik. Disuruh mikir. Tapi rata-rata kayak gitu ya. Kalau misalnya lo sendiri tuh bisa ngakalin gitu gak sih kayak contohnya nih gue sebagai klien gitu ya. Budget gue cuma ada 10 juta contohnya. Tuh lo bisa ngakalin gak sih? Maksudnya kayak ngakalin kayak oke materialnya kita bikin lebih murah atau gimana gitu. Bisa sih. Sebenarnya sih kalau project kayak gitu gak ada batasan minimal sebenarnya ya. Apalagi kalau lo ngerjain sendiri. Lo ada budget berapa juga lo bisa kerjain sendiri sebenarnya gitu loh. Bisa aja. Tapi kalau pertanyaannya di gue memang ada minimal spend budget lah maksudnya kayak gitu. Karena misalnya gue gak menerima kalau pengerjaannya kayak sedikit atau gak full kayak gitu. Kayak bisa aja sih, bisa selalu. Dicicil gitu tuh bisa? Bisa aja sebenarnya, bisa aja. Jadi semua tuh sebenarnya bisa diobrolin dulu bisa, gitu. Bisa. Jadi disesuaiin, pasti sih gak mungkin kayak langsung oke juga. Jadi abis ke survei, desain, keluar RAB kan. Jadi ada RAB dulu. Apa tuh RAB tuh? RAB itu anggaran gitu, rencana anggaran belanja kayak gitu. Jadi nanti kita serahin biasanya ada beberapa revisi juga kayak, aduh kayaknya aku yang ininya nanti dulu atau kayaknya yang ini mau dilebihin, mau dibagusin kayak gitu. Jadi pasti ada obrolan tentang budget sebelum eksekusi. Jadi kita juga harus nyesuaiin. Banyak gak yang kabur? Kayak misalnya dia nanya nih, gue pengen bikin kamar gue gini, lo kasih budgetnya segini terus tiba-tiba hilang. Ghosting. Baru 1 doang sih. Baru 1 doang. Soalnya sejauh ini maksudnya kita juga gak langsung dia minta gitu kan. Kita ada prosedurnya juga, ada apa namanya tuh. Gue lupa SOP. lagi namanya. Iya ada SOP-nya kayak gitu. Ada DP-nya juga kayak gitu. Jadi jarang sih baru 1 doang yang kabur dan yang gak rugi juga sih gue. Kabur lagi lo udah nanya-nanya kabur. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini dari @santiganiswari __. Tapi kayaknya mungkin ini adalah orang tua lo yang menyamar untuk menanyakan hal ini. Waduh. Arofi kan sekarang banyak job. Terus gimana caranya ngimbangin kuliah sama kerjanya? Apa Arofi cuti dulu atau gimana? Ini kan pertanyaan dari orang tua kayaknya.
Iya nih kayaknya nyamar nih. Kayaknya. Tapi jadi, gimana sih lu bagi-bagi waktu gitu? Enggak sih, gue gak cuti sih. Jadi kenapa ya? Gue gak cuti soalnya gue berharap di sela-sela kesibukan gue bisa nyicil. Jadi gue tetap mahasiswa aktif sebenarnya. Tetap jalan sih sebenarnya gitu. Ya, tetap bayar, tetap jalan. Tetap gitu. bayar. Tapi emang ya sekarang gue cicil. belum. Ya berarti kan sekarang fokusnya lagi ke project dulu. Benar, gitu kan. benar. Ya tapi bukan berarti kuliahnya terbengkalai. Iya. Gitu. Masih panjang juga sih. Yoi. Pokoknya ntar tungguinnya di IG-nya tiba-tiba ada toga ya. Aduh, iya tunggu aja. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media kita. Terima kasih banyak yang udah nanya di Instagram kita di @mldspot. Jangan lupa follow. Jangan lupa nanya nih buat bintang tamu kita berikutnya. Dan jangan lupa request untuk pengen didatengin bintang tamu siapa buat kita ngobrol-ngobrol di MLD Podcast. Lanjut lagi nih ke obrolan-obrolan kita seputar aktivitas dari seorang Arofi nih. Oke. Kan banyak ya orang-orang yang sekarang bikin konten seputar dekorasi kamar atau mungkin ruangan gitu ya. Tapi faktor apa yang ngebuat lu tuh bisa lebih viral daripada orang-orang lain? Kalau menurut lu sendiri tuh apa? Apa ya? Apa gara-gara lu mulai duluan? Bisa jadi, itu bisa jadi karena sebenarnya banyak juga hal-hal yang sebenarnya keren banget gitu, tapi nggak dipublikasi, bener nggak sih? Nggak dikontenin kayak gitu, banyak banget sebenarnya kemampuan yang oke, project-project yang kayak ya oke banget, tapi mereka nggak ngemas itu. Mungkin itu pertama sih, karena gue orang pertama yang mengemas mungkin gitu. Yang kedua ya mungkin emang gue agak sedikit unggul aja mungkin. Keren. Mungkin ya, mungkin. Tapi benar, maksudnya ada faktor plusnya berarti yang ngebuat orang-orang tertarik dengan konten-konten yang lo bawakan gitu ya. Iya, karena gini ya, kayaknya sih, menurut gua nih masih jarang banget konten-konten yang apa ya, yang edukatif gitu. Maksudnya apalagi tentang pengkaryaan ya. Jadi gue sebenarnya fokus gua itu nggak cuma di interior doang. Sebenarnya fokus gua ya di kreatif itu kan sebenarnya. Nah gue ngeliat sebenarnya masih banyak banget orang yang kurang lah apresiasinya sama karya. Nah gue mau nyoba ngedukasi pelan-pelan tapi ngikutin seleranya masyarakat gitu loh. Maksudnya kayak pas gue cek nih ternyata laku juga nih konten-konten kayak gini, maksudnya dekoratif dan lain sebagainya. Nah sebenarnya secara gak sadar, gak mereka sadari, gue ngikutin apa namanya yang mereka seneng, tapi gue selipin juga edukasi-edukasi seputar kekaryaan gitu. Tapi ternyata meskipun gue ngerasa udah soft banget ya, ada aja gitu orang-orang yang ya itu tadi, maksudnya kayak gak menghargai karya gitu. Mana sih ya? Padahal gue kayak udah soft banget, gak ngocol, gak apa kan. Kenapa gue yang marah, gue bingung juga. Gitu kayak, gue gitu doang, gue juga bisa. Oh kayak gitu. Banyak yang kayak gitu? Ada beberapa sih, tapi mayoritas ya oke lah. Buat orang-orang yang ngomong gitu sekarang lihat kamera lo pengen ngomong apa? Silakan. Nggak apa-apa, mungkin Anda sedikit tertinggal aja. Keren. Gue nggak pernah gue lawan juga, soalnya kayak ya apa bedanya gue kan sama mereka kalau misalnya gue ladenin gitu. Ini di amplas sih halus banget ngomongnya. Tapi setelah terkenal sekarang nih ya, dengan numbers lo yang makin banyak gitu ya, dari subscriber, dari followers gitu, itu ngaruh ke project juga gak sih? Kayak makin banyak project yang berdatangan? Banget, malah kayaknya apa namanya, sumber utamanya si kerannya itu kayaknya emang dari sosmed itu tadi, TikTok, YouTube. Kayaknya mungkin bisa jadi 50% lah, 50% emang dari mulut ke mulut ya. Lebih banyak yang, gak lebih imbang lah, lebih banyak yang goal itu ya dari mulut ke mulut. Gak tahu ya, kayak misalnya lu udah pernah nih sama gue, kebanyakan temen lu langsung cepet goalnya. Kalau dari sosmed itu lama banget, kayak banyak banget yang masuk, balesin ya kan, belum tentu ada yang goal gitu loh. Lama banget gitu, harus ngabisin banyak tenaga dulu baru dapat klien. Tapi kalau dari mulut ke mulut cepet banget, udah budget sih biasanya, budget kayak udah langsung nggak ada masalah karena udah ngobrol kan sama udah gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau buat sekarang marketing utamanya dari situ, dari sosmed, dari YouTube sama TikTok sih. Jadi kayak gue nih udah pernah jadi klien lo gitu kan, gue rekomendasiin ke teman-teman gue. Iya, itu cepet goalnya. Mau lihat kayak gimana? Nih lihat aja di YouTube-nya atau lihat aja di TikTok-nya gitu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi ya tetap sosial media ngebantu gitu ngebantu banget gitu. Oke. Tapi kalau bicara dari sisi bisnis nih ya, kan emang udah gak diraguin lagi. Ini konten lo tuh menarik banget nih. Banyak banget orang-orang yang terinspirasi untuk bikin seperti ini juga.
Tapi pertanyaannya, buat lo sendiri menguntungkan atau enggak untuk sisi bisnis? Ya menguntungkan banget lah. Ini malah ya salah satu pemasukan yang ya lumayan lah. Paling besar mungkin ya sejauh ini. Jadi dari sisi ekonomi membaik sekali ya? Padahal nggak gue target tuh, maksudnya apa namanya? Kayak sebulan harus dapat 2 klien, 3 klien, nggak ada kayak gitu. Iya, dulu malah emang target gue ya itu tadi, gue pengen apa ya, kemampuan gue ke expose dulu aja sebenarnya ke masyarakat, karena gue ngeliat kayak masih belum ada nih. Ternyata itu otomatis ketika gue ngasih kemampuan gue ke seseorang, itu ngalir sendiri. Lumayan banget ya, gede banget sih. Bukan lumayan. Buat gue yang sebelumnya mahasiswa ya. Mahasiswa ya kan di Jawa Timur, yang gue biasanya berapa kayak, wah jebret banget sebenarnya. Berarti gak kaget sih. Tapi nentuin harga itu biasanya gimana sih? Dari lo lihat kemampuan kliennya juga, atau dari awal kayak gini? Kayak yang tadi gue bilang gitu, gue punya budget 20 juta gitu contohnya. Bisa gak nih? Gitu. Lo nentuin harga itu biasanya gimana? Enggak, jadi gini, tahapannya itu pertama kan ada ngubungin dulu biasanya lewat email ya kan. Ada juga yang kebanyakan lewat Instagram. DM tapi gitu? Lewat DM, hampir semuanya. Tapi kalau yang mau lewat email aja. Lebih proper gitu kan. Kayaknya bisnis gitu ya. Kalau DM kan kayak ketemen banget gitu ya. Terus. Jadi di email itu emang kita udah langsung kasih tahu nih, kayak misalnya kita ada price list lah ibaratnya kayak gitu. Ada minimal budget yang bakal dihabisin, ada hitungannya juga. Biasanya dengan ukuran segini ya kan, kita seenggaknya menghabiskan sekian. Nah biasanya pas udah kita sebut minimal budget itu, yang belum cocok pasti langsung mundur. Nah kalau yang dia bilang, oh ya kak aku oke kok di estimasi. Jadi di awal emang gak mungkin langsung keluar. Jadi estimasi aja. Kita biasanya kak dengan ukuran yang kayak gitu dan kebutuhan segitu, yang sebelum-sebelumnya itu menghabiskan kemungkinan sekian sampai sekian gitu. Nah habis itu kalau dia udah bilang oke, baru kita survei itu. Nah habis survei terus kita desain, habis kita desain budgeting ya kan. Nah budgetingnya ya kita sesuaiin sih, maksudnya dengan penggunaan material kayak gitu. Itu udah budgetingnya itu udah sama sekalian lo beli kasurnya kayak semua, atau alat semua itu udah. Semua. Jadi terima beres, bener-bener kayak lu ke situ udah ya udah lu tinggal tidur aja. Kayak lo beliin juga barang-barangnya gitu-gitu. Iya bener. Banyak sih mungkin di RAB itu lebih dari 50 poin. Maksudnya kayak mulai dari pengecatan dinding, misal ya pengecatan dinding, dindingnya ada berapa meter persegi. Terus misalnya untuk pemakaian lantai vinil berapa meter persegi, harga per meternya sekian. Ya itu lumayan pusing juga sih mungkin ya buat klien yang baca RAB itu gitu kan. Wah gila banyak banget nih. Iya gitu. Nah abis itu ya udah ya kan, abis budgeting eksekusi gitu. Jadi perhitungannya ya ada rumusnya juga. Dari mulai jasa, biasanya kita bagi ada jasa, ada material gitu kan. Ada furniture, ada beli-beli item kayak gitu. Nih dikit doang, kalau pengen tahu lebih lanjut ya lu sewa lah, Rofi lah. Ya lu pakai jasanya. Tapi kliennya kan banyak banget nih. Ya kan, apalagi gara-gara ngeliat nih ya, sekarang kan anak-anak muda nih. Kita tuh pada punya akses ke internet, ya kan? Pinterest juga banyak orang-orang yang nge-save macam-macam gitu ya. Atau ngeliat TikTok lo, atau mungkin TikTok orang-orang luar negeri apa segala macam. Pasti banyak nih orang-orang yang BM. Gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini. Nah pertanyaannya, untuk klien yang pernah lo pegang, yang paling aneh requestnya apa? Ada gak yang paling BM menurut lo? Kayak, wah nih gak pernah nih gue bikin sebelumnya. Apa ya? Jarang sih, malah gini. Terlalu mainstream malah permintaan dari mereka. Aku pengennya gini aja deh. Malah gue yang ngajuin kayak. Justru biasa ya. Iya malah kayak. Kak ini aku ngajuin konsep, ini unik loh kak. Ini kakak kalau misalnya di profesional ini budgetnya bisa sampai sekian kak. Kalau di aku dengan harga yang standar rata-rata. Tapi aku kasih konsep yang oke banget nih. Aku lebih suka yang udah-udah. Mereka tuh malah lebih fokus sama desain-desain yang udah ada di pasaran. Gitu. Jadi malah gue nggak terlalu ada kesulitan sih. Mungkin permintaan aneh ada nggak ya? Mungkin ada tapi kayak ya udah biasa aja. Tapi biasanya permintaan anehnya itu berdampak ke hasil desainnya.
Jadi mintanya tuh gini, apa ya? Kadang mereka merasa lebih tahu dari tim gitu. Si ngerti. Iya. Jadi kayak, Kak ini warnanya mau ini ukurnya segini gitu kan. Aduh Kak ini kalau misalnya kayak gitu hasilnya enggak apa-apa. Nah biasanya sih tantangannya kayak gitu aja. Oke. Ya kita sih gak rugi ya. Cuma iya bener. Ya dia yang rugi. Masa kan kita udah sesuai nih sama kemampuan yang kita punya. Udah kita samain misalnya warnanya, kebutuhannya. Tapi dia kayak ngedirect banget. Ini gini. Itu sih paling agak susih dan susih. Salah sih gue. Susah sih. Yang agak susah dan sebenarnya sih merugikan. Kalau minta doang sih gak masalah sih. Biasanya ada kayak, Kak ini kayaknya kurang. Kayaknya Kak aku boleh gak kalau minta yang lebih kayak gini. Itu pasti kita respon. Sisanya masalahnya diselesain sama tim ya kan. Tapi yang biasanya rumit itu dia yang, Kak ini jumlah lampunya dikurangin, ditambahin. Nah kayak gitu. Sedangkan kita jumlahnya misalnya pakai rumus gitu. Oke. Gitu. Mereka gak tahu kalau gak sederhana itu juga sebenarnya. Iya. Jadi emang lebih enak kalau ketemu klien yang kayak, oke gue serahin ke lo. Wah itu enak banget. Itu enak banget. Gue biasanya kadang gue kasih diskon. Soalnya apa ya, gue ngerasa gue dan tim itu dihargai. Iya benar. Gitu. Itu oke banget yang kayak gitu. Bener. Ini terserah lo aja. Lo mau bikin kayak gimana tapi endorse ya. Gratis dong. Nih setelah pandemi ini berakhir nih, mudah-mudahan kan berakhir nih ya, supaya kita bisa kembali ke normal lagi gitu ya. Apakah orang-orang masih aware sama punya kamar atau punya rumah atau ruangan yang nyaman? Pasti sih masih tetap sih. Soalnya tapi emang semenjak pandemi ini naik banget. Betul. Sih dari partner-partner, maksudnya kayak furniture dan sebagainya. Semenjak pandemi ini orang makin aktif buat ngerombak rumahnya karena mereka kan di rumah kayak, wih bocor nih benerin kali ya gitu. Wih kotor nih, cat kali ya kayak gitu. Bahkan kayak sampai tukang-tukang apa tuh lagi yang gua sih yang gua temuin lagi pada tinggi gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak pandemi sih nggak bakal turun sih kalau menurut gua. Ya karena kan itu basic needs juga ya. Kita pengen pulang dengan keadaan kita ngerasa nyaman. Benar. Kayak pengen terus, apalagi dengan sosial media gitu ya. Apalagi dengan akun lo gitu ya. Ngebuat orang-orang juga makin BM. Pengen deh punya kamar kayak gini gitu. Kasih tips dong buat pendengar kita nih MLT Podcast yang mau dekor rumah dengan budget yang ekonomis. Kira-kira nyiasat ini gimana kalau tips simple dari seorang Arofi? Oke, jadi kalau dari gue sih yang pertama ya. Dinding tuh, cat ya kan. Cat itu sebenarnya budget yang paling kecil ya. Tapi salah satu yang paling ngaruh. Jadi kayak sebenarnya lu kayak cuma ganti warna dinding aja ya kan. Lu gak usah ganti warna deh, lu perbaruin aja itu pasti udah jadi lebih bagus ya kan. Abis dinding mungkin dekorasi-dekorasi kayak gitu. Biasanya kebanyakan orang tuh emang dari awalnya gak dikonsep. Jadi kayak ya udah sikat aja, taruh aja gue gitu. Beli aja ini. Nah kalau misalnya lu samain aja konsepnya ya, atau warnanya ya kan, atau stylenya, ya itu udah salah satu poin yang lumayan juga. Maksudnya ruangan lu udah pasti jadi lebih bagus dengan dinding yang oke, furniture yang masuk gitu kan. Itu dua itu aja udah oke banget. Dan yang rapih mungkin ya, yang bersih gitu ya. Meskipun gue orangnya gak rapih juga sih, gue berantakan. Tapi beda aja gitu. Kalau misalnya ruangan lu rapih itu lebih kayak levelnya naik gitu. gitu sih. Jadi itu aja. Ya biar enak dilihatnya juga. Benar. Karena kan banyak juga yang kayak, pengen dong Kak kamarnya kelihatan bagus di TikTok. Ya kan? Iya. Pokoknya kelihatannya estetik aja gimana gitu kan ya. Jadi ya paling penting ya rapih dulu gitu. Benar rapih dulu. Rapih bersih gitu. Intinya sih itu aja. Oke. Dan kalau mau next levelnya ya pakai jasanya Arofi gitu. Tapi bisa dibilang gini, karir lo sebagai seorang interior decorator cukup fenomenal nih. Karena didongkrak sama sosial media, didongkrak sama TikTok dan juga didongkrak sama YouTube. Ada rencana bikin bisnis interior decorator yang lebih profesional atau mau fokus jadi content creator kayak gini aja? Sebenarnya sekarang kita udah masuk ke ranah itu sih profesional. Jadi kita udah ada office juga. Dalam waktu dekat ini jadi PT juga ya kan. Karena beberapa tawaran misalnya dari developer dan lain sebagainya gitu kan membutuhkan itu gitu kan. Jadi ya sesegera mungkin ke situ. Sebenarnya kalau video-video yang gua upload sampai sekarang itu video lama semua karena yang baru itu udah makin oke sebenarnya.
Jadi tunggu Udah aja. banyak banget, numpuk banget sebenarnya dan sebenarnya nggak semua kita kontenin juga. Oke. Ada juga ini ya klien yang bilang Kak ini boleh nggak usah di post di sosial media gitu? Ada Sejauh gitu? ini belum sih, karena malah mereka kayak seneng gitu. Oh. Sejauh ini. Pengen panjat bos. Tapi selalu gua tanya kan, kalau agak menarik nih, ya kan, wah kayaknya menarik nih kalau buat dikontenin. Kak, ini kira-kira kakak minat nggak kalau misalnya hasilnya dipublikasi? Oh ya boleh. Okay. Hampir semuanya sih kayak gitu, 90%. Meskipun enggak kayak, yaudah deh aku nggak masuk frame, tapi kamarnya boleh gitu. Oke. Jadi sebuah privilege banget ya bisa bekerja sama barengan sama lo gitu ya. Selain dibikinin kamarnya dibuat nyaman gitu ya, lo bisa masuk ke sosial medianya juga. Itu kan poin plus juga gitu ya. Well, terima kasih banyak Rofi udah main di studio kita di MLD Podcast. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol nih. Jadi ngebuat kita terinspirasi untuk mendekor kamar kita. Dan bisa langsung ngelihat ke sosial media dari Rofi buat tahu lebih lanjutnya. Di mana nih sosial medianya? Boleh follow Instagram gue di Arofi Ramadan, YouTube juga Arofi Ramadan, TikTok juga Arofi Ramadan. Oh, semuanya di Arofi Ramadan. OnlyFans nggak ada ya? Gak ada. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Jangan lupa nih kalau misalnya pengen tahu kita tuh bakal ngapain karena setelah ini kita punya games barengan sama seorang Arofi. Oh aduh games apa nih? Kita bakal nge-challenge lo. Dan gak cuma lo, gue juga di-challenge di sini. Kita bakal adu skill. Waduh, skill apa nih? Waduh. Pokoknya yang lo bisa gue gak bisa deh. Tungguin ya, nanti bakal ada videonya di YouTube channel kita. Dan sebelumnya jangan lupa nih untuk follow Spotify kita di MLD Podcast. Untuk tahu podcast kita yang paling baru dan podcast-podcast kita sebelum-sebelumnya. Jangan lupa didengerin. Terus subscribe juga YouTube channel kita, MLD Spot TV. Jadi lo bisa nonton nih video-video inspiratif kita dari video-video kita sebelumnya, ngobrol-ngobrol sama bintang tamu dan juga berbagai macam challenge barengan sama bintang tamu kita di MLD Podcast. Like, comment, subscribe, terus share sebanyak-banyaknya dan bunyiin lonceng notifikasi buat tahu updatean video-video terbaru dan follow Instagram kita di @MLDspot buat tahu updatean MLD Podcast. Sama jangan lupa yang terakhir nih, ayo 1, 2, 3 and always get yourself inspired by MLD Spot.